Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan proses diagnostik pengembangan organisasi. Pengertian dari diagnosis organisasi itu sendiri adalah suatu proses sistematis untuk memahami dan menjelaskan kondisi aktual suatu organisasi, termasuk permasalahan yang dihadapinya, kekuatan dan kelemahannya, tantangan yang dihadapinya, interaksi dengan lingkungannya, dan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap keberhasilan organisasi. Diawali dengan mempelajari simptom atau gejala yang dilihat atau dirasakan oleh anggota organisasi. Diagnosis organisasi selanjutnya memeriksa berbagai elemen dan interaksi di dalam organisasi, seperti struktur organisasi, sistem administrasi, prosedur kerja, sumber daya, interaksi anggota, kepemimpinan, budaya organisasi, dan berbagai aspek lainnya. Proses diagnosis dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi wilayah permasalahan tentatif. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisa data. Dan terakhir yaitu umpan balik. Jelaslah bahwa diagnosa organisasi yang baik tidak hanya memberikan informasi yang tepat tentang hakikat organisasi klien, akan tetapi harus bermanfaat dalam merancang, bangun, dan memperkenalkan alternatif tindakan untuk memperbaiki situasi problematik yang dihadapi. Artinya, diagnosa yang dilakukan harus memperkuat pandangan tentang perlunya perubahan diwujudkan dan berbagai manfaat yang akan diperoleh apabila perubahan itu diwujudkan. Selanjutnya yaitu model-model diagnostik. Yang pertama, model analitikal. Model analitikal dikembangkan untuk mempelajari dan memahami permasalahan antara satuan kerja dengan melakukan secara teliti identifikasi wilayah permasalahan dalam pengembangan organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, model kecenderungan perilaku kelompok. Model ini menyoroti kecenderungan para anggota suatu kelompok menampilkan perilaku tertentu. Model ini didasarkan pada hasil pemikiran George Homans yang sorotan perhatiannya terutama ditujukan pada interdependensi antara kelompok. Selanjutnya yaitu model konsultasi manajemen. Terry Armstrong dan Walter sebagai konsultan telah mengembangkan suatu model diagnostik yang menganalisis 6 faktor utama dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu perencanaan dasar, praktek-praktek bisnis pada umumnya, iklan dan promosi, riset pemasaran, serta sumber daya manusia. Menurut kedua konsultan tersebut, alangkah baiknya jika berbagai pertanyaan mendasar ditanyakan menyangkut setiap bidang untuk memperoleh indikasi tentang di mana letak permasalahan yang dihadapi oleh klien. Selanjutnya yaitu model sosioteknikal. Model ini digunakan untuk menganalisis suatu organisasi sebagai suatu sistem sosioteknikal yang berinteraksi dengan lingkungan. Yang terakhir yaitu
model analisa bidang kesehatan. Model ini yang ide orisinilnya dikembangkan oleh Kurt Lewin adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk beraneka ragam kepentingan analisis. Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa dalam setiap organisasi selalu ada kekuatan yang menghalangi suatu perubahan. Selanjutnya yaitu proses pengumpulan data. Langkah pertama dan utama dalam pengumpulan data adalah mendefinisikan sasaran yang ingin dicapai melalui program perubahan yang akan dilakukan. Pemahaman yang tepat tentang berbagai sasaran ini sangat penting karena hanya dengan demikianlah dapat ditentukan informasi yang bagaimana dipandang sebagai informasi yang relevan. Dengan perkataan lain, apabila tujuan pengumpulan data tersebut tidak jelas, akan sulit untuk memilih metode pengumpulan yang tepat dan standar informasi yang bagaimana yang harus terpenuhi. Untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya, seorang penyelenggara kegiatan PO biasanya memerlukan informasi dan jumlah yang memungkinkannya melakukan diagnosa pendahulu. Berdasarkan diagnosis pendahuluan itu, ia lalu memutuskan informasi tambahan apa yang diperlukan untuk kepentingan verifikasi, sehingga hakikat permasalahan yang dihadapi dan kondisi yang mengakibatkannya dapat dikenali dengan jelas dan pasti. Langkah kedua dalam proses pengumpulan data ialah mengidentifikasikan variabel-variabel sentral yang terdapat dalam situasi yang dihadapi, seperti perpindahan pegawai, kinerja yang kurang memuaskan, dan lain sebagainya. Konsultan dan kliennya memutuskan secara bersama-sama faktor-faktor mana yang dianggap penting dan informasi tambahan apa yang masih diperlukan, agar masalah yang dihadapi oleh klien teridentifikasi dengan baik dan tepat. Biasanya dalam suatu organisasi terdapat sejumlah data yang terkumpul karena beroperasinya organisasi, seperti misalnya laporan produksi anggaran, rasio perpindahan pegawai, dan data-data lainnya yang dapat juga digunakan sebagai indikator tentang kemungkinan timbulnya permasalahan dalam organisasi. Langkah selanjutnya yaitu dalam pengumpulan data, memilih metode pengumpulan data apa yang akan digunakan. Mudah untuk memahami bahwa dalam suatu organisasi yang besar terdapat beraneka ragam dan jenis informasi, dan oleh karena itu terdapat pula berbagai cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkannya. Dapat dinyatakan secara aksiomatik bahwa tidak ada satupun teknik pengumpulan data yang cocok untuk semua kepentingan. Artinya, pemilihan suatu teknik tertentu sangat tergantung pada hakikat permasalahan yang dihadapi. Yang jelas ialah bahwa metode apapun yang digunakan, metode tersebut harus merupakan metode yang sistematik. Artinya, dengan menggunakan satu metode tertentu, harus dapat dilakukan perbandingan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif antara berbagai unsur dalam organisasi. Tergantung pada kondisi klien, jenis dan mutu informasi yang diperlukan, penggunaan informasi yang terkumpul, berbagai instrumen lain yang dapat digunakan, perlu pula dikenali dan digunakan penelitian PO. Misalnya, pendekatan sosiometrikal dapat digunakan apabila data yang dikumpulkan menyangkut kelompok-kelompok kerja dalam sistem klien. Metode ini yang merupakan hasil pemikiran Moreno, merupakan suatu cara memperoleh data kuantitatif tentang jaringan hubungan